Kembali lagi di vlog kami di Rizky Lanjaya Audio Channel. Kali ini saya akan bagikan bagaimana cara tuning atau setting power amplifier mobil yang 4 channel. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita masuk di tuning atau setting power amplifiernya ya, kita perhatikan dulu volume di head unit, double din atau single din sama, biar kita bisa matching gain ya. Matching gain itu apa? Kita bisa selaraskan volumenya, jadi biar tidak distorsi. Oke, kita putar gainnya ke min ya, paling kecil ya, semua diturunin mentok. Jadi biar nanti kalau volumenya itu dibesarkan, dia tidak ngegas suaranya itu. Atau bisa juga RCA-nya dicopot. Jadi yang terpenting itu gainnya kita putar sampai habis ya, agar nanti kalau diputar volume single din atau double dinnya dia tidak ngegas suaranya. Kita perhatikan dulu head unit kita, yang single din double din sama. Kalau yang single din yang ini kita tarik dulu volumenya ya, kita putar dulu, maksudnya kita putar dulu volumenya, maksimalnya berapa kita putar dulu ya. Ini kita putar maksimalnya ini 63 ya, berarti kita mundur ke separuhnya ya. Jadi kalau 63 maksimalnya 63, kita mundur ke 30-an ya. Nah, kita mundur di 30 atau 29 sama. Jadi 31, 29 itu sama. Nanti baru kita tuning di apa itu, di powernya. Biasanya itu ada double din yang volume maksimalnya itu 30, tapi di volume 10 udah kerasa kenceng. Jadi kalau gain belum diputar dia udah kenceng sekali, itu kamu kasih volume di 10 atau 12 sama. Jadi beda head unit beda, jadi lihat dulu. Jadi separuhnya untuk maksimal volumemu itu berapa, kamu taruh di posisi itu. Kita lanjut lagi ke power. Ini power 4 channelnya ya, kita balik. Di front ini ada tulisan HPF dan full. Di rear ini ada tulisan LPF, full, dan HPF. Kalau full udah pada tahu ya semua. Full itu suara keseluruhan. Nah, kalau HPF itu artinya high pass filter, kalau LPF itu artinya low pass filter. Oke, kita lanjut ke bagian cara tuningnya atau cara settingnya. Yang pertama, kita masuk di front dulu. Kita masuk front dulu. Kalau kita setting bagian front, yang rear kita lepas dulu RCA-nya ya. Ini RCA in yang untuk rear, ini kamu lepas. Jadi ada yang out ini kamu biarin aja, ini kan out untuk power yang berikutnya. Jadi power yang berikutnya ini. Jadi yang in-nya yang bagian ini, bagian rear atau bagian belakang ini, bagian subwoofer ini kamu lepas dulu. Kamu masuk di yang front dulu. Jadi kamu tuning bagian front. Front itu speaker ya, speaker vokal depan itu kamu putar gainnya dulu. Sebelum kamu putar gainnya dulu, kamu kasih selektor ini ke HPF atau full. Jadi ini sesuai selera kalian ya. Jadi HPF itu kalau kamu main di HPF, kamu bisa tuning frekuensinya ya. Frekuensi HPF atau high pass filternya. Kalau kamu kasih di selektor full, itu kamu kayak flat suaranya ya, kamu tidak bisa tuning frekuensinya, jadi suaranya flat standar aja. Jadi kalau kamu di volume 30 ingin suaranya sebesar separuh dari ini ya tinggal muter aja, jadi ini tidak fungsi. Tapi menurut saya kamu kasih di HPF, jadi kamu bisa tuning frekuensinya, jadi suaranya itu dapat ya, jadi suaranya itu dapat. Kamu kasih di setelan HPF ya. Nah, kamu
kamu kasih setelan di HPF, kamu putar ini arah ke separuh, ini dinolkan dulu. Jadi posisi volume di head unit tadi posisinya biarin aja. Jadi volume di head unit tadi separuh tadi kamu biarin saja. Terus kamu fokus di gain ini. Gain ini kamu putar separuh dari putaran ini. Jadi kalau ini mentoknya di sini berarti, nah ini putarannya kan di sini mentoknya. Jadi separuhnya di sini. Nah, kamu putar separuh. Gain ini kamu putar separuh. Lalu frekuensinya kamu tarik. Kalau ini kamu kasih ke kiri mentok, nanti kamu naikin lagi. Jadi ini semakin ke kiri, semakin frekuensinya semakin kecil ya. Jadi kamu buka perlahan-lahan frekuensi ini. Kamu buka sampai posisi tepat untuk kamu sesuai selera kamu, jadi sesuai yang kamu inginkan. Jadi kayak vokal, treble, mid bassnya itu bisa pas ya. Jadi tidak berisik di telinga kalian. Jadi sesuaikan. Nah, ini ibaratnya seumpamanya ini ya, seumpamanya di separuh. Dah kamu ini sudah pas, ini kamu diemin dulu. Kamu masuk lagi ke rear ya, rear ini. Jadi RCA-nya tadi yang dicopot, kamu balikin lagi. Ini kamu colokin lagi. Nah, mau colokin gini. Nah, ini kamu lepas dulu. Kamu lepas. Ini kamu lepas dulu yang depan. Biar kamu tidak muter-muter gain, soalnya ini gainnya ini kan udah cukup bagi kalian ya. Jadi ini biarin saja dulu. Kamu masuk di bagian rear. Bagian rear itu ada dua selektor. Jadi yang satu LPF full dan HPF. Kalau kamu untuk ngangkat speaker yang speaker vokal sama dengan yang depan. Jadi kalau kamu speaker pintu-pintu itu semua diangkat dengan power 4 channel ini juga bisa. Kamu kasih selektor yang ini ke HPF. Jadi sama dengan ini. Kalau kamu ke LPF itu biasanya kan pintu-pintu gak ada boxnya. Jadi dia suaranya itu nggak enak. Jadi kalau untuk di belakang, kalau speaker yang biasa kamu kasih di HPF sama dengan ini. Tapi kalau belakang ini kamu kasih di subwoofer, ini kamu kasih di LPF ya. Karena kalau di full nanti suaranya nggak enak. Jadi kamu kasih di LPF, low pass filter, jadi dia suaranya lebih fokus ke bass. Jadi kamu putar lagi ini gainnya. Gainnya ini kamu putar separuh dulu. Jadi ini kalau separuh posisi, kalau minimalnya di sini, nanti separuhnya berarti di sini. Nah, separuh. Kamu putar frekuensi LPF-nya. Jangan kamu rubah HPF-nya karena ini kan selektornya kamu ke LPF. Jadi kamu fokus ke LPF. Kalau ini selektornya yang untuk crossover ini kamu pindah ke HPF, berarti kamu fokusnya di sini. Kalau kamu selektornya ini ke LPF, kamu fokusnya jadi di sini frekuensinya ya. Ini kalau diputar ke kiri, suara gema bassnya itu semakin kecil ya. Jadi ini kalau kamu putar, itu semakin besar suaranya, dentuman bassnya. Bahkan kalau ini kebesaran, biasanya suara vokal pun masuk di di subwoofer. Jadi ini tidak boleh terlalu besar, ini pun juga dijaga tidak terlalu besar. Oke, jadi yang LPF ini kamu putar sesuai dengan selera kalian. Jadi kalau ini sudah pas, ini sudah pas. Tapi kalaupun ini kurang besar subwoofernya, serasa kalian kurang besar, ini kamu putar lagi. Nah, kamu putar lagi. Kurang besar lagi, kamu putar sampai mentok. Kurang besar lagi, kamu kasih bass boxnya tinggi lagi ya. Jadi kamu ini kan tadi 0, kamu pindah posisi ke 6. Posisi 6. Suaranya ini, kalau ini suara kalau kamu udah posisi ini 6 terus suaranya kebesaran, kamu kurangin gainnya. Tapi kalau kamu kurang besar lagi, kamu kasih selektor ini ke 12. Jadi semakin ini besar, semakin lagi besar lagi. Tapi saran saya untuk power yang
kelas menengah ke bawah, kalau bisa jangan main di 12 dB. Saya pun masang nggak pernah main di 12 dB karena bahaya sekali. Bisa power ini bisa protect, cepat sekali protect dan cepat sekali rusak ya. Saran saya maksimal di posisi 6 dB kalau powernya ini kelas menengah ke bawah. Tapi kalau powernya menengah ke atas dan hitungannya watt sama subwoofer itu pas, kamu bisa main di 12. Tapi kalau kamu main di 12, frekuensinya ini jangan terlalu tinggi-tinggi karena memperpendek usia power tersebut ya. Jadi kalau kamu mau main power amplifier yang di bass boxnya atau dB-nya ini, kalau bisa saran saya maksimal di 6 dB saja. Kalau di 12 kayaknya terlalu beresiko ya. Power kalian cepat rusak. Oke. Itu trik dari tukang-tukang audio yang pada umumnya ya. Biasanya kalau main langsung di 12 nanti pasti tuh si customernya ini cepet sekali beli lagi power amplifier. Saya pastikan kayak gitu. Jadi kalau kamu mau main aman itu main di 0 atau di 6 saja. Kalau nggak percaya kamu pasti kasih posisi di 6 saja. Nanti kamu tes seberapa panas ini power. Mungkin 1 jam pemakaian panas sekali kalau power itu kelas menengah ke bawah. Jadi kalau kamu posisinya di 0 atau 6 itu aman lah, nggak seperti yang di 12. Oke, tidak usah berlama-lama untuk bahas itu. Kita posisikan di cara settingnya tadi. Oke, jadi ini posisi di gain, posisi separuh LPS ini. Kalau ini posisi separuh lebih ini di gain ini sudah serasa cukup di telinga kalian atau di pendengaran kalian, baru kalian masukin RCA yang tadi, yang RCA yang bagian front ya. Oke, bagian front. Nah, ini masuk di bagian front. Oke, kalau sudah di bagian front, kamu rasakan tinggi yang mana. Nah, kalau suaranya tinggi di bass, terlalu kenceng bassnya tadi, kamu bisa putar gainnya. Jangan putar-putar lagi frekuensinya karena frekuensinya udah kamu posisikan dengan pas dengan yang tadi. Jadi kalau ini kamu putar lagi, kamu seperti balik lagi ke awal. Jadi putar aja gainnya. Kalau ini serasa ketinggian bassnya, kamu putar lagi. Tapi kalau kurang tinggi, kamu kasih selektor ini saja. Jadi ini pergi ke 6, nanti kamu kurangin ini lagi. Oke, gitu ya. Jadi gainnya ini kalau kamu tertuju ingin ke subwoofer lebih keras, kamu turunin yang bagian frontnya. Jadi kamu turunin untuk midnya. Jadi biar bassnya lebih dominan. Oke, itu saja cukup ya. Saya rasa jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika kurang paham bisa komen-komen di bawah. Oke, sampai berjumpa di vlog berikutnya.